Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali melalui kajian ini. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pada kali ini adalah mengenai etos kerja. Etos kerja adalah seperangkat prinsip moral yang digunakan seseorang dalam mengerjakan suatu amalan atau suatu pekerjaan. Prinsip moral ini ada di dalam diri masing-masing dan bisa dibentuk, dilatih untuk memenangkan persaingan. Kita bahas mengenai persaingan ini karena di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada persaingan, baik dalam lingkungan pekerjaan, persaingan dengan teman sekantor untuk mendapatkan perhatian dari atasan, untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, persaingan di sekolah dengan teman-teman sekolah untuk mendapatkan IP yang terbagus, tertinggi, persaingan di dalam usaha sesama usaha yang ada di lingkungannya. Misalnya kita membuka toko atau membuka warung, pasti kita bersaing dengan sesama pedagang. Bahkan waktu kita kecil dulu, kita bersaing di antara saudara-saudara kita, bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, bersaing dengan saudara-saudara. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan ini ada yang disebut etos kerja. Seperti dengan keluarga, kita disiplin, kita mengikuti perintah dari orang tua kita. Pasti orang tua kita memperhatikan kita lebih dibanding saudara yang lain. Meskipun di benak beliau tidak ada keinginan untuk membeda-bedakan, tapi perhatian bagi anak-anak yang baik. Itulah inti dari persaingan. Demikian juga kalau kita sedang berusaha, siapa yang menghargai waktu, datang pagi, tentu dagangannya lebih laku. Siapa yang punya prinsip silaturahmi baik dengan customernya atau dengan pelanggannya, pasti pelanggannya lebih suka. Seperti begitu. Itu yang disebut dengan etos kerja. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini janji Allah di Al-Ahqaf ayat 19 bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan membalas perbuatan kita. Tidak ada yang akan kurang. Akan mencukupkan balasan amal perbuatan kita. Jadi etos kerja itu berkaitan langsung dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Amalan-amalan kita akan dinilai dan akan dibalas. Saya cuplikan satu pendapat dari Kiai Haji Toto Tasmara di dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islam ini, halaman 7. Pribadi yang memiliki etos kerja menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat tajam penglihatan intelektual dan mata batinnya, ulil absar. Dalam hal ini, Al-Quran memberikan motivasi yang sangat kuat kepada kita untuk mendayagunakan daya nalar agar mampu membedah tabir rahasia dan potensi alam semesta. Beliau sampaikan bahwa pribadi yang memiliki etos kerja Islami akan menampilkan dirinya sebagai sosok yang tajam intelektualnya, mata batinnya. Itulah pentingnya dari etos kerja, kebiasaan kerja. Nanti kita akan jelaskan etos kerja yang mana saja yang ada di dalam Al-Quran.
banyak sekali, tapi kita nggak akan bahas satu persatu. Allah melatih kita untuk mempunyai etos kerja. Kapan itu kita dilatih? Yaitu pada saat kita sholat. 5 kali sehari kita dilatih. Kita baca Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertabaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah banyak-banyak. Setelah sholat dilaksanakan, itu artinya apa? Kita harus belajar dari sholat. Di sholat itu kita diajarkan banyak sekali tentang etos kerja, tentang waktu. Sholat tidak bisa ditinggalkan atau dirubah waktunya, sudah ada ketetapannya. Kita harus melaksanakan sholat tepat waktu. Kita diajarkan 5 kali sehari. Kita diajarkan untuk kebersihan dengan berwudu minimal 5 kali sehari. Kita diajarkan untuk mengikuti aturan. Kita tidak bisa membuat aturan sendiri untuk sholat. Banyak sekali, ada disiplin, ada loyalitas, ada tepat waktu, ikutin pimpinan, ikutin imam. Pelajaran yang bisa kita dapat dari sholat untuk membentuk etos kerja kita. Lalu ada beberapa etos kerja yang kita miliki, artinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ada etos kerja Islami yang ada di dalam Al-Quran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama yang saya bisa sampaikan adalah Al-Amin, yang dapat dipercaya. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Allah, dan beliau memiliki etos kerja ini. Oleh karena itu dipercaya oleh orang-orang pada saat itu. Kita tahu bahwa Al-Amin itu dapat dipercaya itu sangat penting sekali saat ini, terutama pada masa digital ini yang kita tidak bertatap muka dengan lawan kita dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam setiap, bahkan dengan guru kita pun kadang-kadang kita dengan online, tidak bertatap muka. Jadi muslimin dan muslimat yang berbahagia, pribadi Al-Amin, pribadi yang dapat dipercaya sekarang sangat penting. Sebagai contoh, kalau kita beli sesuatu dari toko online, kalau tokonya tidak bisa dipercaya, barang yang datang itu berbeda dengan yang kita pesan, tentu kita sudah tidak mau lagi dengan toko online itu. Demikian dengan ojek online, misalnya sudah janji 10 menit sampai di sini, tapi dia muter-muter dulu atau dia tidak menepati janjinya karena ada kepentingan yang lain, yaitu pasti kita tidak pakai lagi atau kita laporkan kepada perusahaannya. Seperti itulah di tempat kita bekerja juga demikian. Kalau atasan kita sudah nggak percaya lagi dengan kita, kita nggak bakalan mendapatkan pekerjaan atau perintah dari dia. Begitu juga kalau kita sedang berusaha. Kalau barang yang kita berikan ini berbeda dengan yang dimaui oleh pembeli, tentu nggak akan balik lagi itu pembelinya ke kita. Semacam itu. Ini pribadi yang sangat penting sekarang, terutama di era digitalisasi yang kita sudah jarang lagi ketemu lawan usaha kita. Yang kedua adalah sabar. Sabar ini sangat penting sebagai etos kerja. Sabar itu yang dicintai Allah. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap agar kamu beruntung. Jadi sabar itu akan mendapatkan keberuntungan. Sebagai contoh seperti ini, sabar itu bukan berarti kita berdiam diri atau berpangku tangan mengharapkan rezeki Allah turun dari langit. Nah, tidak begitu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan sabar itu tenang, lebih diartikan dengan ketenangan dalam setiap menyelesaikan masalah, tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu.
Dan dengan cara begitu kita bisa lebih jernih berpikir dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita sedang mengendarai suatu kendaraan, tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang. Nah, yang si penabrak ini marah-marah, malah dia yang marah-marah. Kita dianggap salah karena ngerem lah atau apalah gitu. Jadi karena dia mau lari dari tanggung jawab. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut marah-marah juga? Kita mesti ingat kalimat Allah ini, jagalah kesabaran untuk menyelesaikan semua persoalan. Nah, di sini pentingnya, kalau kita sabar menyelesaikan masalah, tapi kalau nggak sabar malah lebih parah. Kalau kita marah-marah dengan marah-marah ribut, malah jadi masalah lebih besar lagi. Sabar apa yang dilakukan? Ya tenang saja ngadepin. Gini aja Pak, kalau memang masalahnya seperti ini, kita bawa ke kantor polisi aja, kita selesaikan di sana. Nah, itu dengan cara begitu mereka tahu kalau mereka salah, atau dia tahu karena dia salah, maka dia akan lebih tenang. Atau kita bicara baik-baik, ya sudahlah, atau nanti yang menyelesaikan asuransi. Kalau punya asuransi, kita punya asuransi, kita selesaikan. Siapa sih yang mau kecelakaan? Nah, itulah cara-cara sabar, bukan marah-marah lalu ditanggapin dengan marah-marah. Jadi, tapi tidak berpangku tangan, kita nggak diam aja, ditabrak, dimarahin, diam aja. Enggak maksudnya begitu. Justru Allah sampaikan kalau kamu jaga kesabaranmu, kamu akan dibimbing atau diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Contoh lain, misalnya kita sedang sakit, ya mudah-mudahan tidak ya. Kita sedang sakit, lalu datang keluarga, datang teman, selalu dia bilang sabar ya, yang sabar ya, yang sabar ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya bukannya kita terus disuruh diem gitu. Ya sudah, orang sakit kok suruh sabar gitu. Ya diem. Apa yang nggak begitu sebetulnya. Yang dimaksud sabar adalah ya kita nggak usah marah-marah, kita nggak usah menyalahkan siapapun, karena sakit ini memang ujian dari Allah. Di sinilah pentingnya kita berusaha, misalnya harus mencari second opinion atau diskusi dengan dokternya, bagaimana menyelesaikannya dan seterusnya. Dengan tenang saja, nggak usah itu yang dimaksudkan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita menghadapi persoalan-persoalan sehari-hari. Kesabaran itu penting. Kalau marah-marah itu malah merusak. Rasulullah memberikan contoh atau memberikan solusi. Kalau kita sabar, sedang dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau pada saat duduk masih juga belum selesai marah-marahnya, ya berbaringlah. Itu ada hadisnya. Artinya apa? Rasulullah sudah mengajarkan kita jangan marah-marah. Kita sabar, menyelesaikan persoalan dengan tenang. Itu adalah etos kerja Islam. Nggak ada orang Islam yang marah-marah. Atau kalau yang marah-marah itu ya mungkin bukan orang Islam, atau mungkin belum baca ayatnya. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu berserah diri kepada Allah atas segala yang kita hadapi. Kita dapat musibah, kita sabar, ikhlas, karena ini adalah ujian. Kita ada kesulitan, ada masalah, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah saya ke dalam kondisi yang seperti ini. Lalu berikutnya adalah kerja keras. Nah, ini beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kamu sudah menyelesaikan satu persoalan, maka selesaikan persoalan berikutnya. Jadi maksudnya jangan berhenti. Lalu ada bilang malas itu adalah temannya setan. Jadi yang namanya orang Islam itu nggak ada yang malas, nggak boleh malas, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita 5 kali sehari berdiri menghadapnya, supaya kita nggak malas. Kalau kita ngantuk, wudhu pakai air. Kita memang diajarkan dengan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari.
Nah, manfaatkanlah itu. Itu training center yang gratis untuk etos kerja. Daripada kita ikut training tapi nggak bisa dilaksanakan. Ini benar-benar yang kita hayatin sholat itu, bahwa training centernya Allah untuk membentuk diri kita. Banyak sekali yang etos kerjanya dalam Al-Quran itu ada tawakal, ada efisien. Kita nggak boleh boros, karena boros itu temannya setan. Kita tidak boleh membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan, untuk harus efisiensi ya. Kalau kita efisiensi, produktivitas kita tinggi, atasan kita senang, kita akan mendapatkan promosi dan seterusnya. Itulah etos kerja yang bisa mengalahkan atau memenangkan persaingan, mengalahkan persaingan kita, memenangkan persaingan kita. Lalu etos kerja itu adalah satu bentuk sifat yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Al-Quran, dan diberi contoh oleh Rasulullah. Sifat ini diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, amalan, yang disebut dengan amal soleh. Amalan yang berkaitan amalan yang berkaitan dengan kesolehan kita, dengan keimanan kita. Sebagai contoh adalah customer satisfaction atau pelanggan yang puas. Kita punya pelanggan yang puas. Itu karena kita, bukan karena pelanggannya. Karena sikap kita, karena etos kerja kita. Etos kerja apa yang di dalam etos kerja apa yang membuat pelanggan setia? Etos kerja apa yang membuat pelanggan puas? Tepat waktu, ya, tidak bohong, jujur dengan apa adanya. Kalau ada yang jualan yang jelek ya kita ngomong. Lalu silaturahmi, kita ngajak bicara dengan customer kita, perbaikan, tidak diam-diaman gitu. Disapa, apa kabar Bapak Ibu? Kelihatannya hari ini lebih baik nih. Jadi membuat customer senang. Ada salah satu contoh mengenai pedagang yang jujur. Misalnya kita jualan cabai atau bawang merah atau bawang putih. Di sana ada cabai yang bagus, ada yang cabai yang sudah sedikit busuk. Ada 3 macam pedagang. Yang pertama dia campur antara yang busuk dengan yang baik, dia campur. Nah, udah. Yang kedua adalah dia taruh di bawah yang busuk, yang atas yang bagus-bagus. Ini dua-duanya sudah menipu, berbohong. Nanti pelanggannya sampai di rumah, ya kok begini ya cabainya, padahal saya kan mau beli yang bagus. Lalu ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu jujur aja. Lalu disampaikan ke pelanggannya, ini yang baik harganya segini, ini yang kurang baik harganya segini. Pasti mereka memilih dengan kemauan sendiri. Kalau dia butuh untuk yang cepat, ya udahlah yang kurang baik nggak apa-apa gitu. Kalau untuk yang besok atau disimpan dulu ya cari yang baik. Jadi sehingga antara pembeli dan penjual terjadi akad yang sama-sama diterima, yang sama-sama menerima, tidak ada bohongan di sana, semua jujur gitu. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah dalam setiap kita berbisnis atau berusaha. Lalu optimis. Islam itu mengajar kita untuk optimis. Allah menyediakan berbagai fasilitas nanti untuk kita. Surga yang indah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada bidadari di sana dan seterusnya. Membuat kita optimis untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Karena ada yang kita harapkan. Ada yang kita harapkan. Dan selalu ada jalan keluar. Kalau semua persoalan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah produktivitas. Ini contoh saja. Tadi saya sampaikan ada etos kerja efisien. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan jangan membuang-buang waktu, jangan membuang-buang uang, jangan membuang-buang segala infrastruktur yang kita miliki.
untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu sebabnya kita menjadi manusia yang produktif. Produktivitas kita tinggi, artinya biaya yang kita keluarkan dengan hasilnya itu akan lebih tinggi dibanding orang-orang yang boros, orang-orang yang tidak efisien. Ada satu penelitian bahwa setiap kita pergi ke tempat perbelanjaan itu secara umum 30% itu barang yang tidak kita rencanakan untuk dibeli. Kita ke pasar atau kita ke mall atau kita ke supermarket, coba dilihat sendiri di rumah. Nah, bisa dibayangkan 30% itu kalau satu bulan berapa itu nilainya. Banyak yang bisa kita lakukan dengan 30% tadi. Oleh karena itulah kalau mau belanja atau mau ke mall atau ke supermarket, direncanakan dulu, dicatat dulu apa yang akan dibeli. Dan jangan terpengaruh dengan setan-setan yang banyak di sana yang memalingkan mata kita untuk beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Nanti sampai di rumah baru nyesal, ngapain ya saya beli begini. Nah itu, kita nggak produktif setiap harinya. Lalu yang penting juga adalah istiqomah atau fokus. Segala sesuatu lakukanlah dengan fokus. Kalau bekerja ya fokus pada pekerjaannya, jangan mikir yang macam-macam, nanti malah bermasalah. Istiqomah itu jalan yang lurus, nggak usah belok-belok. Ada yang nawarin ini, nawarin itu. Ada suatu pekerjaan yang sudah baik buat kita, ada yang mempengaruhi. Ada satu hadis, kalau sudah mendapatkan suatu pekerjaan maka lestarikanlah pekerjaan itu, karena di sana Allah menyalurkan rezeki kita. Sering kita pindah-pindah tempat kerja dan sebagainya, kecuali kalau memang terpaksa dan harus dilakukan ya tidak apa-apa. Tapi loyalitas kerja itu diperlukan. Amal soleh ini menjawab tantangan dalam persaingan. Banyak contohnya. Jadi ada dua hal yang bisa dilihat. Yang pertama, amal soleh yang kita berangkatnya dari etos kerja dan kita kerjakan sendiri dalam rangka kemandirian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja kita seperti sampaikan tadi, silaturahmi, tepat waktu, disiplin, loyalitas, tawakal, dan seterusnya, sabar. Itu untuk kepentingan kita sendiri yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah komunitas yang menghubungkan dengan sesama keluarga iman yang kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi memang manusia itu ada dua hal, yang individu dan sosial. Sifat individu dan sifat sosial. Sosial itu untuk kepentingan bersama di tempat, di kompleks perumahannya, di koperasi, di tempat kantor. Kayak kantor kita nggak bisa sendiri kan, harus bekerja secara tim. Jadi implementasi amal soleh ini di dalam dua hal, yang pertama secara individu, yang kedua secara sosial. Ini harus diperhatikan karena sama-sama juga bermanfaat untuk kebaikan kita, bermanfaat untuk melakukan atau mengalahkan persaingan. Itu boleh. Dalam berbicara masalah etos kerja ini, etos kerja adalah seperangkat prinsip moral yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau melakukan amalan. Etos kerja dalam Al-Quran itu ada banyak hal juga yang dicontohkan oleh hadis. Salah satunya adalah sabar.
Al-Quran selalu bilang sabar, sholat, bukan sholat sabar. Kalau kita nggak sabar, kita sholatnya juga rusak. Jadi memang sabar, lalu kita sholat, belajarlah dari sholat. Banyak hal yang bisa kita pelajarin dari sholat. Etos kerja Islami itu antara lainnya al-amin, sabar, ikhlas, tawakal, dan sebagainya. Etos kerja Islami diwujudkan dalam amal soleh. Amal soleh yang menjawab tantangan persaingan. Demikianlah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kajian kita tentang etos kerja yang dapat memenangkan persaingan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Kalau ada kesalahan, mohon maaf, kesalahan ada di saya. Kelebihan dan kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.